Nabi Ayub alaihissalam. Beliau itu yang dimana penyakit itu menghancurkan semua. Adakah dia tidak sabar dengan penyakitnya? Adakah dia berpaling kepadaku? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati pimpinan Majelis An-Nur Habib Ahmad As-Sagaf, dan alhamdulillah hadir juga guru saya Ustadz Endah. Beliau termasuk guru karena dulu beliau salah satu pembimbing kami di Al-Khairat, Pondok Pesantren Al-Khairat Tanjung Selor. Beliau sudah ngajar, kami masih belajar. Beliau termasuk salah satu guru kami, dan alhamdulillah karena ini perintah juga dari guru, makanya kami beranikan diri berceramah. Sebenarnya bukan berceramah, sama kayak muhadharah ini. Kalau di pondok ada cara muhadharah namanya, yaitu pelajaran berceramah. Nah, karena kita di depan guru, kita belajar, tidak ada ceritanya kita mengajari apalagi sampai menasihati. Jadi mudah-mudahan berkah kita ikut daripada kemauan guru dan para habaib yang hadir di sini. Dan alhamdulillah hadir juga ini Habib Husain Al-Kaf dari Tawau. Masya Allah, beliau imam besar di Tawau. Alhamdulillah, kita bersyukur di majelis ini banyak ulama, banyak orang soleh, dan banyak para habaib tentunya, yang dimana insya Allah kita lebih tenang ketika kita berada di majelis-majelis seperti ini. Walaupun memang di zaman sekarang ini kita ditakut-takuti, kita lagi dirasuk-rasuki untuk menghancurkan mindset kita sebagai umat yang beragama, ditakut-takuti dengan perkara-perkara yang memang dapat mengancam akidah kita. Maka daripada itu kita bersyukur kita bisa berkumpul di majelis kita ini pada malam hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang mengalami fenomena di mana kita penuh dengan kebimbangan, penuh dengan rasa kekhawatiran, dan penuh dengan rasa ketakutan tentunya. Tapi kalau bisa kita menjadi penyeimbang daripada kekacauan yang terjadi di zaman sekarang, maka kita harus berkata untuk memberikan ketenangan dan kenyamanan. Sekalipun kita juga tidak boleh menentang perkara yang memang sudah menjadi kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada kaul sebagian para ulama mengatakan, yaitu tarkul asbabi jahlun wal i'timadu biha syirkun. Apa kata para ulama? Meninggalkan asbab adalah kebodohan. Maksudnya apa? Ketika kita dihadapi dengan suatu peristiwa perkara yang memang itu adalah takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh berbuat angkuh sombong sampai menentang, oh aku tidak takut dengan penyakit. Ini perkara kebodohan. Karena kalau kita belajar daripada sejarah, belajar daripada riwayat-riwayat yang terjadi pada zaman nabi-nabi dahulu, seperti contohnya Nabi Ayub alaihissalam, beliau itu pernah diberikan Allah penyakit yang dimana beliau itu sakit sampai saking lamanya, kalau tidak salah 40 tahun lamanya beliau diberi penyakit. Siapa yang menjadikan beliau menjadi berpenyakit? Itu tidak lain adalah iblis, setan. Karena saking taatnya Nabi Ayub, saking solehnya Nabi Ayub, saking dekatnya dengan Allah, sampai iblis menggoda dari segi apapun tidak bisa. Menggoda dari ini tidak bisa, digoda dari harta beliau tidak. Kalau kita kan tidak.
Kalau harta selamat biasanya wanita, ya enggak? Tapi beliau digoda dengan wanita, aman. Digoda dengan harta, aman. Sampai Allah membanggakan Nabi Ayub ini di khalayak, yaitu di hadapan para jin. Bahkan setan mendengar tentang bagaimana Allah ini membanggakan Nabi Ayub alaihissalam. Maka apa jawaban setan iblis? Ya Allah, wajar itu Ayub dekat denganmu, taat, dia tidak ada ujian. Ya wajar aja dia menghadapi ujian itu, taat kepada engkau karena tidak ada ujian, wajar. Ini percakapan iblis kepada Allah. Ya Allah, kalau Ayub itu sujud kepadamu, sholat kepadamu, tunduk kepadamu, tetap istiqomah di jalanmu, itu wajar. Karena Ayub belum engkau berikan suatu ujian, belum engkau berikan suatu cobaan. Coba dia berikan satu penyakit yang dimana penyakit itu menghancurkan semua kehidupannya. Saya yakin tidak akan Ayub itu tunduk kepada engkau. Coba bayangkan ini percakapan jin, percakapan iblis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebagai Tuhan yang menciptakan, dan Allah Maha tahu kepada semua hamba-hambanya. Maka apa jawaban Allah? Oke, ini bahasa kita. Oke, ini permintaanmu. Aku mau buktikan kepada engkau. Aku akan beri Ayub ini satu penyakit. Aku akan timpakan kepada Ayub ini penyakit sesuai dengan kehendakmu. Coba, bagaimana jawaban Allah? Apakah Allah menjawab, jangan usah kasih penyakit? Justru Allah menantang jawaban iblis tersebut. Oke, ini tantanganmu. Aku akan timpakan kepada Ayub penyakit yang dimana penyakit ini tidak dirasakan oleh makhluk manapun, yang penyakit ini tidak ditimpakan kepada hamba manapun. Aku akan beri Ayub ini ujian di luar daripada hamba-hamba seperti mana hamba biasanya. Maaf, saking ujian ini, saking beratnya, seluruh tubuh Nabi Ayub ini habis dimakan oleh ulat. Bahkan kata riwayat, yang tersisa hanya lidahnya. Dan itu pun Nabi Ayub berdoa, ya Allah, kalau yang lainnya boleh engkau habiskan, kalau engkau yang lainnya boleh engkau beri penyakit, hancurkan, tidak masalah. Tapi saya mohon lidah ini jangan sampai ini juga dimakan oleh ulat, karena saya ingin dengan lidah ini saya mau mengagungkan dan membesarkan nama-Mu. Ini jawaban Nabi Ayub. Bertahun-tahun diuji dengan penyakit, bertahun-tahun diuji dengan ujian yang dimana sampai diasingkan. Bukan lagi kalau kita sekarang kan karantina mandiri, ya tidak nyaman, karantinanya kasih makan. Apalagi si Jimmy kesehatannya kita nyaman sudah, aman aja. Kalau karantina si Jimmy yang jaga aman insya Allah. Nasi uduk tiap hari insya Allah. Ya enggak? Ini Nabi Ayub diungsikan ke hutan, jauh dari perkampungan. Satu kampung tidak mau tinggal dengan Nabi Ayub, karena mereka katakan ini penyakitnya Ayub ini menular, penyakitnya Ayub ini membahayakan. Kalau dia tetap ditinggal di kampung ini, maka satu kampung akan berpenyakitan semua. Bagaimana caranya? Bagaimana solusinya? Usir Ayub ini keluar kampung, ungsikan dia ke tengah hutan. Diungsikanlah beliau ke tengah hutan. Diungsikan, coba bayangkan. Bahkan satu persatu keluarganya tidak sanggup menjaga beliau, tidak sanggup menjaga beliau. Kita nih ya, kualitas keimanan kita, istri kita jangankan sakit parah, hamil aja dia besar, merengek dia, kita tinggal mancing, betul gak? Sabar. Apalagi istri kita sakit parah, merengek, kayaknya tidak mampu kita. Ya enggak? Itu kalau kita. Tapi ini Nabi Ayub, coba bayangkan, satu persatu keluarga meninggalkan, tidak sabar. Tapi begitulah ketika
Sudah 40 tahun beliau diuji dengan penyakit. Ketika sudah akhir daripada batas kekuatan Nabi Ayub, Allah beri petunjuk kepada Nabi Ayub. Wahai Ayub, tuh di belakang rumahmu ada air sumur, coba kamu gali, mandi kau dengan itu. Maka ketika beliau ikuti perintah Allah, beliau mandi dengan air itu. Seketika itu juga penyakit itu hilang sirna dengan sendirinya. Apa jawaban Allah kepada iblis? Iblis, lihat hambaku, sesuai dengan permintaanmu, aku telah uji Ayub, aku telah beri dia penyakit, aku telah berikan sesuai dengan kemauanmu. Coba lihat, adakah dia berpaling kepadaku? Adakah dia menyekutukan kepadaku? Adakah dia menduakanku? Adakah dia tidak sabar dengan penyakit yang aku berikan? Justru semakin aku beri dia ujian, semakin aku timpakan kepada dia penyakit, semakin dia dekat denganku. Apakah kau sudah lihat? Maka jawaban iblis, memang Ayub adalah orang yang luar biasa. Itu Allah memberikan penyakit sesuai dengan permintaan daripada iblis. Bisa jadi penyakit yang terjadi sekarang yang kita rasakan ini permintaan dari iblis-iblis, entah iblis dari bangsa jin atau dari bangsa manusia. Yang jelasnya, kalau memang penyakit ini datangnya dari orang-orang yang memang ingin mencelakai manusia, semoga Allah memberikan pengadilan di dunia sebelum di akhirat. Amin. Tapi kalau penyakit ini membuat Allah senang dan ridho, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT. Tapi kalau penyakit ini membuat kita tambah dekat dengan Allah, semoga Allah kokohkan keimanan kita. Semoga Allah berikan kita kemenangan. Kalaupun kita harus mati dengan penyakit ini, semoga kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kita mati syahid. Orang yang mati syahid tidak akan ditanya di dalam kubur, tidak akan disiksa di dalam kubur, dan insya Allah langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bukan berani kepada penyakit, tapi kita ikuti kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan juga karena penyakit kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih takut kepada makhluk ciptaannya Allah daripada Dia yang menciptakan segala-galanya. Wal i'timadu biha syirkun. Apa kata ulama? Terlalu sombong, terlalu percaya diri dengan sebab itu juga mengakibatkan syirik. Oh, kalau obat ini pasti sudah sembuh. Oh, kalau sudah aku pakai masker, sudah aku sembuh. Oh, kalau aku sudah jaga jarak, pasti aku sudah sembuh. Oh, kalau sudah aku begini, sudah aku hebat. Terlalu percaya dengan asbab, jauh kesyirik, jauh dosanya daripada kebodohan, yaitu jatuh kepada syirik. Na'udzubillah min dzalik. Wahai kita orang yang beriman kepada Allah, di zaman seperti ini, kokohkan keimanan kita, teguhkan keimanan kita, berbuatlah hal sebanyak-banyaknya, berbuatlah hal yang positif di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita terlalu untuk takut terhadap menghadapi semua kejadian, karena semuanya sudah ada yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dalam kesabaran, pahala. Mati kita dalam ujian, jihad fisabilillah. Syahid di jalan Allah, enak orang beriman. Sabar kita hidup, pahala. Mati kita dalam ujian, jihad fisabilillah. Nyaman tak? Nyaman. Jadi tidak ada pilihan kecuali kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah senang, kalau Allah gembira dengan apa yang kita rasakan sekarang, mudahan ini menjadi peluang kita untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu saja, tidak berpanjang lebar, karena saya juga tidak layak berbicara di depan guru saya sendiri, di depan para habaib. Tapi mudah-mudahan apa yang kita sama-sama dengar ini membawa keimanan kepada kita, khususnya kepada diri saya pribadi. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.